Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ustadz sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Baik, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas shalihin. Bagaimana kabar anak-anak ustadz dan umi sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini kita akan belajar tentang melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan tujuan pembelajaran dari materi ini ialah mendeskripsikan upaya mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945, menjelaskan alasan perlunya mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, menentukan perwujudan perilaku untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai kehidupan. Mari kita masuk pada materi intinya. Pada materi sebelumnya kita telah menyinggung tentang sifat yang dimiliki konstitusi, yaitu dapat diubah dan tidak dapat diubah. Dan konstitusi di Indonesia termasuk konstitusi yang dapat diubah. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 37, syarat mengubah Undang-Undang Dasar 1945 yaitu 2/3 dari jumlah total MPR harus hadir dan sekurang-kurangnya 50% plus 1 anggota MPR menyetujuinya. Dan konstitusi kita telah diamandemen sebanyak 4 kali. Dalam melakukan perubahan Undang-Undang Dasar 1945, ada kesepakatan dasar yang harus dipatuhi, yaitu tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Tetap mempertahankan NKRI. Ketiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal atau batang tubuh. Kelima, melakukan perubahan dengan cara adendum. Adendum artinya tidak mengubah asli teks Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, kita akan membahas mempertahankan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. MPR telah menyepakati tidak akan mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini tertuang dalam Ketetapan MPR nomor 9/MPR/1999. Salah satu kesepakatan dasar yang perlu dicermati adalah tidak mengubah pembukaan. Pembukaan Undang-Undang Dasar tidak boleh dirubah karena 1. Pembukaan memuat cita-cita bersama dan falsafah kenegaraan sebagai kesepakatan pertama bangsa Indonesia saat mendirikan NKRI. Kedua, pembukaan terdapat rumusan dasar negara yaitu Pancasila sebagai pondasi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dirubahnya pembukaan bisa menyebabkan perubahan kedudukan Pancasila sebagai landasan filosofis bangsa dan negara. Ketiga, pembukaan merupakan kesepakatan awal berdirinya NKRI oleh para pendiri negara. Merubahnya sama halnya dengan menghilangkan kesepakatan tersebut dan membubarkan NKRI. Nah, itulah alasan-alasan mengapa pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak boleh berubah. Merubahnya sama dengan membubarkan NKRI. Baik, selanjutnya kita akan membahas berkaitan tentang perwujudan perilaku dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Jika ditanya, apakah kalian tahu bagaimana perwujudan perilaku melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945? Mari kita diskusikan dan mari kita jawab. Untuk contoh-contoh perilakunya, kita akan menjadikan tugas, yaitu coba kalian diskusikan dengan teman kalian bagaimana upaya mewujudkan Undang-Undang Dasar 1945 dalam berbagai lingkungan, baik lingkungan sekolah, lingkungan pergaulan, dan lingkungan masyarakat. Minimal masing-masing 3 contoh. Baik, demikian saja materi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita. Jangan lupa tetap terus buka videonya dan pelajari kembali materinya. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan dalam grup WhatsApp ya.
Baik, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.